Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini dan sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung ya. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman kita, dari Kak Jaksel nih. Komennya di samping bisa disimak. Mas, saya kalau duduk sama berdiri perut kembung, tapi kalau berbaring langsung reda. Itu kenapa ya? Terus saya tanya ya di komen ya, kembungnya apa setelah makan nggak? Dijawab iya setelah makan. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya, perut kembung itu sebabnya dari apa teman-teman? Dari kemampuan enzim pencernaan kita yang mengalami penurunan ya, penurunan fungsi, sehingga makanan yang masuk ya, makan ya, setelah makan itu tidak langsung bisa dicerna, sehingga perutnya kembung. Nah, hubungannya apa teman-teman enzim itu dengan asam lambung? Nah, enzim itu bisa aktif semuanya, bisa bekerja dengan normal jika asam lambung kita pH-nya ideal, yaitu ada di asam. Ketika ada perubahan pH asam lambung, teman-teman, maka enzim pencernaan kita juga akan terganggu. Jadi, setelah makan kembung, untuk berdiri, untuk duduk tetap kembung, untuk berbaring kok tidak? Karena pada saat dibuat untuk berbaring ya, bisa jadi kondisi dari lambungnya ya, itu terutama mungkin berbaring atau miring sebelah kiri ya. Itu dia itu mungkin tidak mengalami ketegangan otot gitu sehingga enakan. Namun jangan dibuat berbaring kemudian enak, namun jangan diteruskan seperti itu. Ya, maksudnya gini, ketika dibuat berbaring kok enak ya. Jadi setelah makan terus saya berbaring aja biar enak. Enggak, jangan gitu. Karena konsepnya bukan seperti itu untuk memperbaikinya. Nanti bisa-bisa kalau setelah makan kemudian berbaring dijadikan kebiasaan ya atau habit, itu nanti lama-lama katupnya malah bisa terbuka, akhirnya terjadi GERD. Untuk sekarang kakak masih belum terjadi GERD, maksudnya belum terjadi sesak, mulut asam, dada panas ya atau dada perih ya, itu belum terjadi karena masih tahap kembung-kembung aja. Saya dulu juga mengalami seperti itu, namun saya dulu tuh minim pengetahuan sehingga kalau kembung ya minum antangin, kalau kembung dikeroi gitu ya. Jadi dikeroi itu relaksasi tubuh. Minum antangin itu rempah-rempah sehingga bisa membantu pencernaan gitu. Nah, kemudian langkah apa yang harus dilaksanakan? Dijaga kesehatan pencernaannya. Dengan cara apa? Konsumsi probiotik, enzim pencernaan, kemudian pola makan, hindari dulu beberapa makanan-makanan yang berat diolah oleh lambung. Contohnya apa saja makanan yang berat diolah oleh lambung, yaitu makanan yang berlemak. Apa aja makanan yang berlemak? Makanan yang digoreng dengan minyak sawit. Makanan eh, dari susu, ya susu-susuan ya. Susu, segala jenis susu itu berlemak. Kemudian makanan dari daging, daging kambing, daging sapi itu jangan dulu ya. Kenapa? Itu diolah sulit juga. Kalau nanti sudah sembuh silakan ya. Kemudian apalagi makanan yang sulit dicerna? Makanan dari tepung terigu. Kemudian apalagi makanan berpengawet, makanan berpewarna. Kemudian apalagi gula-gulaan ya. Itu hindari total semua. Dijaga pencernaannya sebelum makan, minum probiotik. Kalau saya menggunakan cuka apel, tape singkong, dan probiotik cair, proemban. Setelah itu minum apa? Minum enzim. Enzim saya menggunakan madu. Nah setelah itu baru nih kita makan. Nah itu cara merawat pencernaan seperti itu. Saya adalah pejuang GERD, saya sudah pernah mengalami yang kakak rasain, malah saya lebih berat lah ya istilahnya. Saya itu sesak itu sampai berbulan-bulan, sudah ke tahap tidak bisa tidur juga, udah ke tahap jantung berdebar juga, anxiety juga, berat lah pokoknya ya istilahnya. Itu masa-masa yang sudah saya lewati, alhamdulillah. Sekarang tinggal kita jaga pencernaan agar apa teman-teman, tidak terjadi keluhan dan istilahnya makanan bisa dicerna dengan bagus sehingga diteruskan ke sel ya, ke mitokondria kita ya istilahnya, untuk tenaga gitu dengan maksimal. Sehingga
nanti tekanan darah kita itu akan normal ya, dan semuanya akan membaik kalau kita jaga pencernaan. Jadi menjaga kesehatan itu diawali dari pencernaan ya. Namun jangan lupa untuk olahraga atau peregangan, jaga aktivitas ya. Pola tidur juga sudah tidak boleh begadang lagi. Kebanyakan dari kita di saat kita masih sehat, kita ini gas aja, pokoknya nggak ngantuk, nggak tidur ya. Walaupun di atas jam 12 nggak ngantuk, nggak tidur. Padahal kita harus mempelajari bahwa tubuh kita ini mempunyai jam-jam kinerja tertentu, di mana terjadi istilahnya detoksifikasi ya, atau pembersihan racun-racun dalam tubuh itu di antara jam 11 sampai jam 1 malam gitu. Sehingga kalau kita mau begadang ya jangan setiap hari. Jangan dijadikan habit lah atau kebiasaan pola tidur di atas jam 12 istilahnya seperti itu. Kalau jarang-jarang oke lah, namun ya kita harus merawat tubuh kita. Istilahnya tidur yang cukup, aktivitas yang cukup, olahraga yang cukup, makan yang cukup juga. Jadi kebanyakan kita ini terlalu banyak makan. Kita menganggap makan makanan seperti bakso, mie itu terkadang itu kita anggap sebagai makanan utama terkadang ya. Sehingga ini juga bisa membuat pencernaan kita ini menjadi rusak istilahnya, atau terjadi keluhan. Saya contohnya dulu seperti itu teman-teman. Saya menganggap itu saya belum makan nasi, saya udah makan mie sama istri saya. Saat belum terkena gastritis istri saya dan saya belum ternyakit, saya udah makan bakso, makan mie itu belum makan nasi. Itu saya jadikan kebiasaan dalam artian seminggu sekali selalu melaksanakan pola itu. Oke, belum makan nasi, udah beli nih bakso, beli mie sekitar jam 9, sekitar jam 10. Padahal nasi belum masuk. Itu yang bisa menyebabkan pencernaan kita ini menjadi terganggu. Kalau teman-teman mau makan yang seperti itu ya, misal makan bakso atau mie, usahakan diharuskan nasi masuk dulu. Nasi, sayur, protein, ikan, ayam, telur masuk dulu lah sarapan jam 8 gitu ya. Setelah itu baru nih silakan kalau mau makan makanan saya kalau saya kalau bilang makanan seperti apa bakso itu makanan camilan pendamping, walaupun itu kalorinya besar ya, tapi itu nilai gizinya tinggi. Ya memang sekarang saya sudah tidak konsumsi itu sih. Kalau bakso itu saya bikin sendiri, kalau mie saya bihun tuh yang masih konsumsi. Kalau seperti mie ayam, bakso orang beli saya sudah stop total ya. Namun kalau istri saya masih ya jarang-jarang lah konsumsi. Karena saya ada anxiety dari leaky gut. Ada kebocoran di usus halus saya, kebocoran itu bocor halus ya, bukan bocor yang luka yang parah atau yang gimana enggak. Namun itu jangan diremehkan juga. Karena jika tidak diatasi itu juga akibatnya akan fatal nanti leaky gut itu. Menjaga pola makan bagi kita yang mengalami leaky gut ya, keluhannya anxiety, badan sering lemes, pegel, nyeri-nyeri di sini ya, itu perlu menjaga pola makan secara eh, teratur, istilahnya dijadikan habit atau kebiasaan. Karena dengan kita menjaga pola makan, itu nanti akan perlahan-lahan membaik, pulih sendiri ya. Oleh karena itu saya selalu bilang, kita harus terbiasa untuk menghindari makanan yang digoreng dengan minyak sawit, gantilah dengan minyak kelapa. Memang harganya lebih mahal, namun dari segi kebutuhan gizi ya, itu sangat luar biasa sekali. Ini tadi saya habis goreng kacang tanah ya. Saya goreng pakai minyak kelapa tadi ya. Memang cukup lama untuk nyangrenya ya, namun dari segi rasa sama ya, tidak ada perubahan, istilahnya tetap enak lah untuk bisa dinikmati ya. Oke teman-teman semua, seperti itu ya komennya untuk Kak siapa tadi, lupa namanya, untuk Kak Jaksel 88 ya. Silakan dijaga pola makannya, jangan tidur ya setelah makan ya, walaupun enakan nanti lama-lama itu katup kita, esofagus ini di atas ini ada katup ya, penghubung antara esofagus dan lambung itu bisa terbuka. Kalau terbuka biasanya rasanya ganjel atau terasa sesak berat atau dada panas. Itu kalau kita mempunyai kebiasaan setelah makan langsung tidur. Saya dulu juga gitu, mempunyai kebiasaan setelah makan siang, tidak ada jeda setengah jam saya langsung tidur.
Itu saya jadikan habit, kebiasaan, akhirnya saya terkena GERD. Selain dengan pola makan saya yang buruk juga ya, jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi GERD itu terjadi. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa berjemur ya kalau pagi ya. Saya tadi udah berjemur sambil jalan kaki kurang lebih 20 menitan saya tadi ya, lumayan lah ya, istilahnya kita melaksanakan peregangan, grounding ya, kemudian menghirup udara alam sekitarnya teman-teman ya, karena ini sangat penting sekali. Kita ini semisal teman-teman aktivitasnya kerja di kantor, usahainlah untuk setiap pagi ya teman-teman ya, melaksanakan aktivitas berjemur, grounding, dan jalan kaki, istilahnya biar tubuh kita rileks ya. Karena saya dulu ngantor kurang lebih, saya tiga tahunan saya kerja kantoran ya. Setelah sebelumnya saya kerja kantoran namun posisinya ada di luar ya, istilahnya bukan di dalam ruang yang ber AC namun kerjanya di luar. Setelah 7 tahunan akhirnya saya di rolling ke dalam kantor. Nah disitulah teman-teman saya merasakan kalau kerja kantoran itu kita itu waktu 8 jam bekerja, 80% kita duduk ya, 50% lah katakanlah. Pokoknya sebagian besar kita itu sering duduk. Dan itu sampai BB saya itu menyentuh 105, teman-teman. Bisa teman-teman bayangkan. Kewemuk, teman-teman. Dan saya melihat foto saya yang dulu itu, kalau ada fotonya tak taruh sini. Wah, luar biasa seperti ini, teman. Ternyata kegemukan itu memang tidak baik. Dan kita kalau belum mengalami keluhan, kita nggak sadar. Saya dulu 105 tidak ada keluhan sama sekali. Lanjut aja los makan. Oleh karena itu kenapa ada orang yang sampai beratnya 150, 180 karena itu tadi. Mereka tidak mengalami keluhan sehingga dia tidak dia tidak merasakan sehingga dia merasakan sehat-sehat saja. Padahal dalam materi fungsional medicine, kegemukan adalah suatu peradangan. Ketika kita mengalami obesitas, di dalam tubuh kita ada peradangan. Nah, oleh karena itu, saya sekarang berusaha untuk menurunkan berat badan saya. Sekarang saya sudah di 75 76 ya. Jadi dari terkena GERD 92 turun 10 kilo 82, di angka 82 itu saya sudah sembuh ya, dan itu saya turunkan pelan-pelan. Memang berat menurunkan, istilahnya kita malam udah nggak makan ya, kemudian kita juga menghindari makanan berkalori tinggi ya. Memang selain harus dihindari karena istilahnya ini bisa menyebabkan tubuh kita pencernaan terganggu ya. Jadi banyak dampak lah ya ketika kita menjaga pola makan, selain nanti kita mendapatkan tubuh yang ideal dan kesehatan pencernaan kita terjaga. Oke teman-teman semua, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Silahkan komen-komen, kita bisa belajar bersama. Intinya kita belajar bersama lah di akun ini. Jadi punya ilmu sedikit, kita sharing ya, barangkali bisa bermanfaat. Kalau sudah bermanfaat itu maka teman-teman ya, kebahagiaan itu akan kita dapatkan yang tidak ternilai lah harganya ya. Oke teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.